Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya kalaulah bukan karena Allah maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan sholat, tidak akan puasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk syukur kita patut selalu berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nikmat iman dan hidayah ini selalu ada bersama kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan dari buku himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, masih dalam bab yang pertama, itu bab iman. Dan malam hari ini kita sampai kepada iman kepada qada dan qadar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam buku ini disebutkan bahwasanya kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia telah menyuruh dan melarang, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan, dan bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia Allah menciptakan segala kejadian dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan dan kehendaknya. Adapun segala yang dilakukan manusia itu semuanya atas qada dan qadarnya, sedang manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Kemudian dilanjutkan, dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian dari manusia. Perbuatan manusia ditilik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri, tetapi ditilik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rezeki dan lain sebagainya. Ini pernyataan daripada himpunan Putusan Tarjih terkait dengan bab qada dan qadar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang disampaikan dalam HPT itu banyak sekali dalil-dalil yang patut kita baca bersama-sama ya. Yang pertama dalam poin 61 ya. Poin 61 halaman yang ke-41 disebutkan, itulah Dia Allah Tuhan kamu sekalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
yang menciptakan segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Kemudian poin yang ke-62 disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sungguh Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberi kepada ahli kerabat serta melarang kekejian, kemungkaran dan kedurhakaan. Allah menasihatkan kepadamu agar kamu selalu ingat. Kemudian poin 63 disebutkan maka 'alan nabiyyi min haraj fi ma faradallahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya. Sama sekali tiada rasa sempit bagi Nabi terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Demikianlah sunnah Allah, hukum, kodrat dan iradah Allah terhadap orang-orang yang lampau sebelumnya. Dan hukum Allah itu adalah ketentuan. Kemudian dalam surat Al-Qamar disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu akan aku jadikan dengan ketentuan atau ukuran. Ya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang telah menjadikan apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi mestinya Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Surat Shofat ayat yang ke-96. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang terkait dengan qadha dan qadar sebagaimana yang termaktub di dalam putusan himpunan putusan tarjih ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami tambahkan sedikit bahwasanya secara umum para ulama kita mengatakan bahwasanya sebaiknya kita itu tidak berbicara terlalu jauh ya. Tidak berbicara terlalu jauh dalam masalah qadha dan qadar, kecuali kita betul-betul memiliki latar belakang yang cukup. Contoh latar belakang ini adalah misalnya karena literatur tentang qadha dan qadar ini sangat banyak sekali dan kebanyakan adalah dalam bahasa Arab dan dalam susunan bahasa yang sangat jelimet ya. Karena hal-hal yang demikian ini maka dianjurkan tidak semestinya semua orang itu terlalu jauh berbicara dalam masalah qadha dan qadar. Mengapa? Karena orang-orang sebelum kita yang terlalu jauh berbicara dalam masalah qadha dan qadar itu banyak yang terpeleset. Mengapa? Karena bercampur aduk dengan pemahaman-pemahaman filsafat utamanya dari buku-buku Yunani kuno ya. Sehingga akhirnya muncul yang namanya aliran Qadariyah, muncul yang namanya aliran Jabariyah. Kedua aliran ini jelas tidak sama atau jauh melenceng dari apa yang difahami oleh para sahabat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, sangat tepat kalau di dalam HPT ini disebutkan hal-hal yang sifatnya umum saja, sifatnya global saja. Nah, oleh karena itu kami hanya ingin sedikit menambahkan bahwasanya
Disebutkan dalam buku Kitabus Sunan, ya. Di sana disebutkan bahwasanya para alim ulama kita, ya, itu menyebutkan, ya, bahwasanya ada beberapa perbedaan yang terkait dengan masalah qadha dan qadar, itu perbedaan yang tidak terlalu penting. Contoh misalnya, apakah perbedaan antara qadha dan qadar, ya. Kalau dulu waktu kita sekolah, waktu masih sampai sekarang kita belajar, kita mendapatkan pengertian bahwasanya yang namanya qadha itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan di sebelumnya atau di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang namanya qadar adalah sesuatu yang terjadi yang sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ini pengertian secara umum. Akan tapi para ulama juga mengatakan bahwasanya qadha dan qadar itu sama saja, ya, atau satu sinonim. Qadha ya qadar, qadar ya qadha. Semuanya adalah ketentuan yang sudah Allah takdirkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini para ulama mengatakan tidak merupakan atau bukan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memperbesar perbedaan utamanya masalah qadha dan qadar. Dikatakan tidak ada faedahnya memperbesar masalah ini. Yang terpenting yang kita mohon kepada Allah adalah bagaimana kita mengimani apa yang disebutkan dalam qadha dan qadar, atau qadha dan qadar ini termasuk daripada rukun iman yang keenam, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan berikutnya bahwasanya qadha dan qadar ini, ya, qadha dan qadar ini merupakan, ya, atau mengilmui qadha dan qadar ini merupakan bentuk, ya, bentuk usaha daripada meningkatkan keimanan kita kepada Allah dalam masalah-masalah yang lain, ya, dalam masalah-masalah yang lain. Misalnya disebutkan di sini bahwasanya dengan mengimani, ya, qadha dan qadar, maka ini akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, ya, menjadi lebih tenang, ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya hadis bahwasanya apa yang menimpa kita atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita, maka tidak akan bisa meleset. Dan apa yang tidak ditentukan atau tidak mungkin mengenai kita, maka tidak akan mungkin mengenai, meskipun semua orang itu berusaha untuk mencederai kita. Nah, ini salah satu hikmah daripada beriman dengan qadha dan qadar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tentang salat istikharah, ya. Hadis tentang salat istikharah. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyuruh para sahabatnya, ketika kita menemui sesuatu yang membuat kita menjadi ragu, tentunya dalam masalah-masalah yang mubah, ya, dalam masalah-masalah yang mubah. Misalnya, apakah kita harus pergi ke Surabaya atau pergi ke Jakarta misalnya? Apakah kita harus berdagang atau menjadi seorang pegawai? Apakah kita harus menikah dengan si A atau si B? Ini kan hal-hal yang mubah, yang diperbolehkan. Maka ketika kita terdapat gejolak atau kebingungan dalam masalah ini, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza hamma ahadukum, jika kamu itu bingung dengan sesuatu ini, para ulama menafsirkan masalah-masalah yang mubah, bukan masalah yang wajib, ya. Apakah saya harus sholat atau tidak sholat, ini sudah tidak. Tapi yang dimaksud adalah
sesuatu yang mubah. Maka kata Nabi, fal yarka rakaataini, maka hendaknya kamu sholat 2 rakaat min ghairi fariidhah, ya, min ghairi fariidhah, di luar sholat yang wajib. Kemudian mengatakan, Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, ya, wa as'aluka min fadlikal azim, innaka ta'lam wa la a'lam, fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya. Poin ini, ya, para ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu, maka kita sebagai hamba ketika ingin melakukan sesuatu itu, maka kita pun masih diperintahkan untuk apa? Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada kejadian apapun yang berlaku di dunia ini kecuali atas kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaitan daripada bentuk beriman kepada qadha dan qadar ini adalah bahwasanya kita diwajibkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa-doa kalau orang kunut kan, Allahumma qina bi rahmatika syarra ma qadait, atau doa-doa yang selalu diucapkan oleh para ulama, Allahumma altafina fima jarrat bihil maqadir, ya Allah, lembutkanlah kepada kami segala sesuatu yang berlaku di atas takdirmu. Artinya apa? Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sesuatu yang berlaku atas kita itu dimudahkan, dilembutkan, atau kita dijaga dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang mengatakan bahwasanya takdir itu ada 2, ya. Ada takdir yang baik, ada takdir yang jelek, ya. Takdir yang baik itu biasanya takdir yang sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Misalnya, saya bekerja, alhamdulillah dengan pekerjaan ini menghasilkan uang. Kemudian yang lain, saya sudah bekerja, bercocok tanam, belajar, ternyata hasilnya tidak baik. Nah, ini kan sebagian orang mengatakan ini takdir yang tidak baik. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya adanya takdir yang baik dan takdir yang tidak baik itu hanya berlaku bagi manusia. Akan tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu baik, ya. Semuanya itu baik. Seandainya baik bagi manusia, itu juga baik bagi Allah. Seandainya tidak baik bagi manusia, itu juga baik bagi Allah, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia itu bersegera memperkuat keimanannya kepada Allah, ya, memperkuat keimanan kepada Allah dan ridho atas segala sesuatu yang Allah tentukan. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika manusia itu mengharapkan sesuatu yang baik bagi dia, misalnya rezekinya banyak, punya kendaraan, punya rumah yang baik dan sebagainya. Nah, ketika
sesuatu itu berlaku kebalikannya di luar dari apa yang dia inginkan, maka termasuk bentuk iman terhadap qadha dan qadar ini adalah dia harus ridho. Dia harus ridho, rela bahwasanya ini sudah Allah tentukan dan ini kalau saya ridho maka Allah akan cinta. Tapi sebaliknya kalau saya tidak ridho maka Allah akan murka. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman, mengimani sesuatu yang tidak baik bagi kita sebagai manusia ini dibutuhkan yang namanya ilmu. Dibutuhkan yang namanya ilmu. Jadi mengimani sesuatu yang atau ridho, ikhlas dengan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Misalnya sudah berusaha sedemikian rupa tapi hasilnya masih tidak baik. Nah, maka untuk bisa ridho ini dibutuhkan namanya ilmu. Dan kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk mencari hikmah, ya. Memahami bahwasanya apa yang terjadi dengan kita ini tentu Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang tersembunyi. Itu kita harus percaya, kita harus yakini meskipun kita tidak mendapatkan. Ini termasuk bagian daripada iman kepada qadha dan qadar, bahwasanya qadha dan qadar Allah itu ada yang baik dan ada yang jelek, akan tapi tetap baik semuanya di sisi Allah dengan hikmah dan keadilannya. Maka ketika seseorang itu diuji dengan kebaikan ataupun diuji dengan tidak baik, maka itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya diuji dengan tadi harta yang banyak atau kurang, maka itu semuanya adalah ujian yang bisa bermakna untuk mengangkat derajat kita ataupun untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ada dosa-dosa manusia, ya. Ada dosa-dosa manusia yang mana dosa itu tidak bisa dihapus, ya. Tidak bisa dihapus kecuali dengan kafarat. Kafarat ini adalah tentunya dari musibah, Maka ketika seseorang mendapatkan musibah, secara lahiriah kita tidak menyukainya, ya. Misalnya usahanya nggak jalan atau anaknya sakit terus, maka ini sesuatu yang kita tidak menyukainya. Akan tetapi apabila kita mengimaninya, maka ini semua akan bisa menjadi kafarat, penghilang dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Sebagaimana disebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah, kita hafal semuanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai, mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu jelek bagi kita. Dan sebaliknya, bisa jadi kita membenci sesuatu, tapi sesuatu itu, ya, baik bagi kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya marotib atau tingkatan beriman kepada qadha dan qadar itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu, ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, Allah semuanya tahu. Itu kita harus yakin. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kita mengimani bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini, misalnya saat kita tadi berjalan ke sini, tiba-tiba kita, naudzubillah ya, terserempet orang sehingga jatuh, maka kita harus yakin ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang beriman kepada qada dan qadar, ketika terjadi kecelakaan, dia yang keluar dari lisannya bukan umpatan, bukan misuh kata yang tidak baik, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Atau mungkin misalnya kita tertimpa sesuatu yang barangkali menyenangkan kita, maka ungkapan seorang mukmin bukan berarti wah bejo misalnya gitu, bukan. Maka yang pertama kali adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena itu semuanya adalah tidak akan bisa berjalan kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan, bukan merupakan perkataan yang betul kalau kita mengatakan ini itu tidak mungkin terjadi kalau tidak karena campur tangan Allah. Mana ada Pak kejadian di dunia ini yang tidak ada campur tangan Allah? Semuanya atas campur tangan Allah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Ya kan? Kadang orang mengatakan seperti itu karena mendapatkan sesuatu yang mengenakan dia. Wah ini nek ora karena campur tangan Allah tidak mungkin kita bisa seperti ini. Iya betul, tapi juga ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, kita juga mengatakan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang mukmin ketika terjadi sesuatu ya, yang tidak menyenangkan, maka dia tidak boleh mengatakan seandainya aku tidak, atau dalam syarat lau. Jadi wah goro-goro aku melu Pak Yitno misalnya, aku akhirnya ketabrak misalnya, atau gara-gara saya ngikuti ini ketabrak, atau misalnya saya malah ora entuk dum-duman duit misalnya. Misalnya malam ini ada acara di kampung, ternyata di kampung itu ada pembagian uang, tapi kita malah kesini sehingga ora entuk duit. Nah kemudian kita menyesal, wah ngerti ngono mau aku ora melu neng masjid misalnya, atau dalam masalah yang lain. Jadi intinya kalau sesuatu itu tidak mengenakan kita, kemudian kita mengatakan ngerti ngono mau, atau seandainya tadi aku tidak begini maka akan begini, ini yang dilarang oleh agama kita. Maka Nabi mengatakan, katakanlah qadarallahu ma syaa wa ma fa'ala. Jadi Allah sudah menentukan, Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Mengapa? Kalau kita mengatakan lau, maka itu adalah termasuk pintu masuknya setan. Jadi mengatakan lau itu adalah pintu masuknya setan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita itu meskipun ini kelihatannya sepele, tapi ini harus selalu kita perhatikan. Misalnya kita ada masalah dengan keluarga kita, yang suami ngajak ke sini, yang istri ngajak ke sini, diskusi rada ana gontokan sithik, ngikuti istri atau salah satunya, ya delalah yang diikuti itu menghasilkan sesuatu yang tidak mengenakan. Nah maka ini bagi salah satu pasangan, baik suami atau istrinya, ketika menerima ini tidak boleh mengatakan tak kandani ngeyel, dah coba mau rak mrene marung ini. Nah ini meskipun saya sendiri kadang seperti itu, ini sesuatu yang para ulama kita melarang. Ya sudah,
ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarallahu ma syaa wa ma fa'ala. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu dan Allah Maha berkuasa. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita katakan kalimat lau itu termasuk salah satu dari sekian 37 kalimat yang menyelisih akidah. Jadi ucapan tapi itu menyelisih akidah. Nah, oleh karena itu kita perlu membiasakan hal-hal seperti itu. Dari misalnya seorang anak menikahkan putra, seorang ayah menikahkan putranya. Si putra punya pilihan yang lain. Kemudian bapaknya memaksa misalnya dengan pengetahuannya, dengan ilmunya dan sebagainya. Maka kalau seandainya nanti ada sesuatu yang tidak tepat, yang tidak mengenakan, maka mestinya baik bapak maupun anaknya ya juga sama, tidak boleh salah ya aku mbien dipaksa-paksa, seperti itu. Maka itu bukan termasuk bagian tanda bagi orang yang beriman. Termasuk pun ketika kita sudah istikharah. Jadi misalnya ada seseorang mau melakukan sesuatu, kemudian dia istikharah, kemudian dia menentukan pilihannya, ternyata setelah milih pun hasilnya tidak mengenakan, maka orang yang melihat itu, Allah istikharah barang nyatane ya padha wae. Nah, ini juga sesuatu ujian yang kedua. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dalam sunnah ya, zikir pagi dan sore itu kan ada kalimat radhitu billahi robba ya. Robba itu kan bagian daripada Allah lah yang memelihara, Allah yang memilih. Maka itu diantara tadaburnya adalah bahwasanya ketika kita membaca itu di pagi hari, maka apa yang berlaku kita dari mulai sore sampai pagi hari ini kita katakan ya Allah saya ridho. Kemudian kalau zikir itu kita baca di sore hari, maka dari mulai kejadian pagi sampai sore hari itu kita katakan ya Allah aku ridho dengan segala takdirmu, Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bentuk keimanan kita kepada qadha dan qadar Allah ini, kita harus selalu berusaha. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-dha'if ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Artinya apa? Kita harus berupaya untuk menjadi seorang mukmin yang kuat dan mukmin yang baik. Adapun nanti seperti apa hasilnya, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku itu disebutkan bahwasanya manusia itu dalam masalah beriman kepada qadha dan qadar Allah ini itu dikelompokkan menjadi dua, sejelek-jelek manusia dan sebaik-baik manusia ya. Sejelek-jelek manusia dalam masalah qadha dan qadar ini apa? Manusia yang menjadikan alasan qadha dan qadar Allah itu untuk membenarkan kemaksiatan yang dia kerjakan atau untuk membenarkan sesuatu hal-hal tidak baik yang dia kerjakan. Ngapa kowe kok ngene? Lah kan wis takdire Gusti Allah. Atau sebaliknya, ngapa kamu kok ndak mau bekerja? Lah nek Allah Subhanahu wa taala nakdirkan aku untuk duit kok ya ana duit. Nah, seperti itu. Nah,
oleh para ulama ya, secara singkatnya kedua analog ini itu bisa kita jadikan jawaban antara satu dengan yang lain. Secara umum manusia dikatakan normal atau kita semua akan mengatakan ini manusia normal itu ketika dia berusaha bekerja untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu, kalau ada orang yang tengok-tengok di rumah tidur saja, kemudian kita katakan kok kowe ra kerja, engko ra entuk duit, kemudian dia jawab nek gatai untuk duit engko ya duit moro dhewe. Itu kira-kira kalau seperti itu normal atau tidak sehat Bapak Ibu? Mungkin secara umum orang mengatakan ini wong rak waras. Sama, ketika orang itu berbuat maksiat, kita tegur, ngopo kok kamu maksiat? Maka dia akan mengatakan, lah iki wis takdir Gusti Allah. Maka kita balik saja, nek kamu memang itu maksiat kamu jadikan sebagai alasan takdir, kenapa kamu kok juga bekerja mencari uang? Karena secara umum manusia itu mesti dia akan bekerja untuk mendapatkan uang. Maka supaya orang itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus belajar mendekati orang-orang yang baik, menjauhi orang-orang yang tidak baik. Ini ibaratnya seperti untuk mendapatkan uang saya harus bekerja. Maka Al-Imam Al-Utsaimin atau para ulama yang lain mengatakan, kenapa dalam masalah dunia kamu itu seakan-akan kita harus bekerja menjadi qadariyah, orang yang mengatakan bahwasanya usaha itu sangat menentukan, tapi dalam masalah urusan dosa dan pahala kamu kok menjadi jabariyah, terus kabeh ditentukke nek aku maksiat iki jatahe ya, seperti itu. Ini adalah sejelek-jelek manusia. Adapun sebaik-baik manusia adalah orang yang berusaha selalu berbuat baik, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan semua yang terjadi kepada atas kita itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi misalnya hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apa yang berlaku atas kita itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha berkehendak. Maka jangan sekali-kali kita lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita lupa menyerahkan apa yang sudah kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirnya dan doanya para ulama di antara adalah Allahumma inna nu'minu bika, ya Allah kami percaya kepadamu, wa natawakkalu alaik, dan kami berserah diri kepadamu, fala takilna ila nafsina tarfata ain, maka jangan engkau biarkan, jangan urusan kami meskipun hanya sekedip mata. Artinya apa? Semua usaha kita ini itu harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita katakan termasuk di antara hikmah beriman kepada qadha dan qadar Allah adalah kita tidak menjadi ujub ketika kita berbuat baik, tidak menjadi sombong ketika mendapatkan keberhasilan, sebaliknya juga tidak putus asa ketika belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, misalnya seseorang sudah bekerja ke sana kemari, ternyata belum saja mendapatkan uang. Ya, sudah menikah sekian tahun, belum ada keturunan. Maka kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh menyalahkan siapapun
ini tentunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ingin berupaya, maka berupaya dalam sesuatu yang halal, dan jangan lupa untuk ridho dan ikhlas terhadap apa yang Allah putuskan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan nanti pada hari kiamat, ya, kemarin kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang paling susah, orang-orang yang selalu mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar, maka dia akan dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya berkecukupan ketika di dunia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sahabat, di antaranya adalah sahabat yang paling kaya, Utsman bin Affan, itu mewakafkan semua hartanya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf juga sama. Mengapa? Karena mereka semuanya tidak tersandera oleh hartanya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.